Bapak Ibu semuanya. Shalom Reward Church. Boleh lihat tangan-tangan yang terangkat yang mengalami pertolongan Tuhan, kebaikan Tuhan. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Yesus. Amin. 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 Hari ini kami bersyukur kepada Tuhan. Tuhan, Engkau selalu baik dalam hidup kami, Tuhan. Amin. Amin. Kebaikan-Mu tidak akan pernah habis seumur kami hidup. Sebab itu hari ini ada karena kami ingin mengucap syukur kepada Tuhan. Kami ingin meninggikan Engkau. Kami ingin bermazmur bagi Engkau. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Kami tinggikan, kami puji Engkau, Yesus. Haleluya. Kau sangat baik Tuhan, sangat baik, selalu baik Tuhan. Mari angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Kebaikan Tuhan tidak pernah habis. Kasih sayang Tuhan mengalir sepanjang minggu sampai hari ini. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tak habis-habis rahmat-Nya. Haleluya. Kau sangat baik, teramat baik Tuhan. Kami sembah, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, yang disembah. Ku nyanyi bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layani. Mari sama-sama ku nyanyi, oh, ku nyanyi. Amin. Bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layani sembah. Ku nyanyi. Amin. Kami tinggikan yang duduk di tahta, dan ku agungkan, Kau layani sembah. Hari ini kami bawa pujian kami bagi Tuhan, bagi Raja kami. You are the King of Kings, Lord of Lords. We welcome you, Jesus. We welcome you, Jesus. Amen. Can we give the Lord big hands?
Amin. Kami sambut Engkau di tempat ini. We welcome you, Lord. Yesus, Raja di atas segala raja, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja, layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja, Raja di atas segala raja, Raja di atas segala raja. Kita beri sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Kami cuma ingin menyembah dan meninggikan Engkau, Tuhan. Amin. Kami cuma ingin menyembah-Mu, Tuhan, meninggikan Engkau. Yes, God. Give you honor, Lord. We give you honor, Jesus. Hallelujah. Thank you for everything, Lord. Thank you, Jesus. Give you honor. We give you praise, God. We give you praise, God. We give you praise. We give you praise, Jesus.
kami tinggikan, kami puji Engkau. Haleluya, we give you praise. Haleluya, we give you praise. We give you praise. Terima kasih Tuhan. Kau sangat baik Tuhan. Kau teramat baik, selalu baik, selamanya Kau baik Tuhan. Haleluya. Mari angkat tanganmu tinggi di hadapan Tuhan. Bersyukur untuk semua kebaikan Tuhan. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Oh yeah. Kami tahu Tuhan, Engkau selalu cukup buat hidup kami. Lebih dari cukup Tuhan. Amin. 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 Sambutlah Yesus. Tinggikan Yesus. Beri Dia hormat, pujian. Yesus Raja. Bagi yang mulia, ku angkat Kau ku puja, ku sembah. Haleluya. Sambutlah Yesus. Amin. Tinggikan Beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja. Amin. Bagi yang mulia, amin. Ku angkat tanganku, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Mari dengan segala hormat, mari angkat kedua tangan. Sambutlah Yesus. Tinggikan. Amin. Beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja. Bagi yang
kami tinggikan Engkau. We welcome you upon this place. Nama yang dahsyat, nama yang ajaib, yang kami sanjung seumur hidup kami. Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. In Jesus mighty name. Jesus mighty name. Bapak Ibu boleh duduk dalam hadirat Tuhan. Amin. Amin. Kami percaya Tuhan, Kau selalu ada dalam hidup kami. You always be there, Lord. Always be there for us, Lord. Amin. 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 Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti beban. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Mari kita beri tepuk tangan untuk kebaikan Tuhan. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidup,
datang di atasnya. Sujud di atasnya. Ku bawa, kami bawa hati kami, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Katakan, Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di atasnya. Kami datang Bapa, Bapa. Haleluya, haleluya. Kau ubahkan hati kami Bapa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sesuatu terjadi Tuhan. Haleluya. Sujud di atas. Ku bawa, ku terima Dia ampuniku. Yang ubah baharui, baharui. Sesuatu terjadi saat datang di atasnya. Sesuatu mujizat terjadi, mujizat terjadi. Pemulihan terjadi saat datang di atasnya. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku berjalan, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saatku, amin, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata, bukan karena ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, katakan amin. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Amin. Namun Roh-Mu ya Tuhan, ketika ku berdoa,
mujizat itu nyata. Mari angkat tanganmu yang percaya. Di saat ku tak berdaya, kuasamu yang ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Mari beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Mujizat masih terjadi. Yang setuju boleh katakan amin. Yang membelah laut dan teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat terjadi, yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat terjadi. Mari angkat tanganmu yang percaya. Yang pembelah, yang teduhkan badai. Amin. Yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat terjadi. Yang setuju boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik. Dia sanggup membelah laut, Dia sanggup teduhkan badai, dan tangannya yang kuat yang sanggup menolong every one of us here. Yang percaya boleh katakan amin. Tidak ada orang di samping Anda, bukan berarti Yesus tidak ada. Setuju boleh katakan amin. Alkitab mencatat, dia bilang, I am with you. Aku jalan bersama dengan engkau. Yang setuju boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Amin. Amin. Kami berdoa pagi hari menjelang siang di tempat ini. Mujizat kasih-Mu, kuasa Tuhan mengalir tanpa ada batasnya. Because you are here, Lord. Karena Engkau ada di tengah-tengah kami. In Jesus' mighty name, kami berdoa, firman-Mu menjadi kekuatan buat kami, menjawab setiap kami. In Jesus' mighty name. Semua yang percaya boleh sama-sama katakan amin. Amin. Boleh sekali lagi beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Amin. Boleh bilang kiri kanan, Yesus dahsyat. Amin. Tambah high sedikit. Dan F1. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Amin. Saya percaya bahwa Dia masih bekerja sampai hari ini. Setuju boleh katakan amin. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik. Amin. Tambah high sedikit. Dia pembuat mujizat. Mujizat itu bukan hanya orang lumpuh berjalan. Tapi ketika Bapak Ibu kita berjalan dan kehilangan kekuatan. Dan di sana Dia ada memberi kekuatan. That's miracle. Itu mujizat. Setuju boleh katakan amin. Karena Dia satu-satunya Tuhan pembuat mujizat. Hari ini saya ingin bagikan firman Tuhan menutup bulan Maret ini. Di mana kita bulan berdoa
prayer and revival. Berdoa dan membiarkan kekuatan, kuasa Tuhan membangkitkan setiap kita. Saya ingin mengucapkan juga selamat datang, ada Bapak Ibu yang bertemu di TikTok, datang loh. Thank you Ibu, luar biasa. Saudara, saya percaya bahwa media itu boleh menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk membawa kita kepada Kristus. Saya ketemu dengan seorang bapak, saya nggak tahu beliau hadir atau tidak. Beliau katakan, saya sudah mau lompat Bu. Dan dia membuka YouTube dan melihat kesaksian saya. Dan dia batal lompat. Dan dia kembali bangkit mencintai Tuhan. Dan Tuhan membuka jalan, memulihkan dengan cara yang luar biasa. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. And you imagine, hari-hari ini saudara, Tuhan sedang bergerak dengan kuasanya. Tapi hari-hari ini juga saya merasakan ya bersama suami kami, saya secara pribadi juga merasakan bahwa iblis tidak ingin melihat anak-anak Tuhan menyelesaikan pertandingannya. Dia tidak ingin melihat anak-anak Tuhan disertai, diberkati, maksimal, produktif. Dia akan coba cegah di tengah jalan. Dia akan coba untuk membuat pencobaan-pencobaan yang kita lewati. Dia akan coba membuat tantangan-tantangan mendistract cara kita memandang Yesus. Dia mencoba untuk mengizinkan kesulitan, sakit penyakit, tekanan, perpecahan, apapun itu dalam setiap pekerjaan, hubungan atau apapun itu yang akan mematikan iman kita. Karena dia tahu ada rencana yang besar dalam setiap kehidupan anak-anak. Tapi firman Allah berkata, ketika engkau berjaga-jaga dan engkau tetap berdoa, hubungan kita tetap terhubung dengan surga. Engkau akan melihat ada kekuatan yang tidak pernah bisa terbatas oleh apapun. Yang setuju boleh amin yang paling kencang dari APL 36. Boleh beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Ada tangan yang tidak kelihatan, yang kadang-kadang Anda pikir dia berhenti menyertai Anda. Kadang-kadang ketika semua jalan tertutup, tidak ada harapan, semua mati harapan Anda. Dan mungkin Anda berpikir bahwa oh Tuhan itu tidak ada di sana. Justru di saat-saat seperti itu Anda akan melihat He always be there with you and me. Dia ada di sana, saudara. Dan kadang-kadang kita harus berjalan, membuka mata sambil melihat Tuhan engkau di mana. Ternyata mungkin dia akan berkata, I am here. Aku di sini, pegang erat tanganmu. Aku di sini menguatkan, memberi engkau bahu yang kuat. Aku di sini dan tidak pernah sekalipun Pak, dia bilang tidak pernah ditinggalkan. Dia katakan ketahuilah tidak pernah sekalipun aku meninggalkan anak-anaknya. Itu janji Tuhan. Suji boleh katakan amin. Boleh kita sekali lagi beri tepuk tangan yang terbaik. Saya ingin kita membaca satu firman Tuhan. Mungkin hanya naikkan dikit. Ya saudara, ada kisah Kain dan Habel. Dan ada satu statement, saya tidak akan bacakan mungkin kisahnya lebih detail. Tapi ada satu statement yang mungkin akan membuat kita waspada. Saudara. Bahwa iblis ingin berusaha untuk melemahkan Anda. Membuat Anda kecewa, membuat Anda undur, membuat Anda distract. Tapi ketika kita menjadi pribadi yang berjaga-jaga dan berdoa, akan selalu ada kekuatan yang memampukan kita untuk menang. Kejadian 4 ayatnya yang ke-7. Di situ dikatakan, apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tapi engkau harus berkuasa atasnya. Ini kisah Kain dan Habel, di mana Kain bukan dia tidak memberi persembahan, dia memberi persembahan. Dia bring the sacrifice. Tapi ternyata dasar hati itu menentukan. Saya ingat kemarin kita share dengan Pak Victoria, beberapa hamba Tuhan, kita share bahwa sometimes kalau kita tidak hati-hati, kita sedang maju mengikuti Yesus, tapi kita di depan, Yesus di belakang. Tuh. Ini tidak hanya untuk jemaat gereja Tuhan, hamba-hamba Tuhan. Kadang bukan Yesus yang di depan,
kita yang di depan. Sebab itu kemarin saya share bersama anak saya, dia gak bisa hadir karena dia baru pemulihan kesehatan. Karen, dia bilang, Mam, sometimes kita gak pernah tahu hidup kita berjalan bersama dengan Tuhan. Motifnya apa? Dasarnya apa? Itu abu-abu kalau kita tidak hati-hati. Saudara, apapun itu. Saudara. Tapi sampai dia bilang, Mam, bahkan untuk di atas panggung. Itu yang mungkin karena dia tim praise and worship. Dia katakan bahwa bahkan harus menjadi hati-hati. Karena tidak semua kelihatannya kita sedang memuji, menyembah Yesusnya di depan atau di belakang. Wah, itu luar biasa. Saya bilang benar. Sebab itu kita perlu berjaga-jaga. Setuju, boleh katakan amin. Karena iblis, saya ingat, boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik. Suami saya, Pastor David, selalu dia mengutip kata-kata ini. Dia selalu bilang bahwa iblis tidak ingin menjatuhkan kita, ya tolak ya dalam nama Yesus, dari lantai 1. Dia ingin udah lantai tinggi dan kita lupa, saudara, dia ingin supaya anak-anak Tuhan jatuh dari atas. Tapi enggak, Alkitab mencatat kita adalah anak-anak Tuhan. Alkitab catat situ dikatakan, tetapi kamu harus bisa mengalahkan semua dosa. Dikatakan dosa sudah mengintip di depan pintu. Semua hal yang kurang baik itu tidak tiba-tiba ular, tiba-tiba enggak. Pada zaman dulu itu ular, sekarang dimakan di Manado, saudara ya. Tapi iblis tidak dalam bentuk ular, dalam berbagai kesulitan, dalam berbagai tekanan. Ketika ada kesulitan, dia pakai itu menjadi alat supaya Anda undur dari Tuhan. Dari semua penderitaan, kekurangan, sakit penyakit, semua masalah apapun dipakai itu untuk membuat engkau tawar hati dan kecewa dengan Tuhan. Tapi kalau kita melihat itu salah satu trik daripada iblis untuk melemahkan iman Anda, untuk mengaburkan pandangan Anda sehingga Anda tidak bisa melihat kemuliaan Tuhan yang besar di depan. Kita harus berhati-hati dan Alkitab mencatat kamu harus bisa menguasai sehingga engkau bukan kalah dengan dosa, dengan semua pencobaan, tapi engkau menguasainya atau menang atas setiap kelemahan, setiap strategi iblis, setiap dosa. Yang sepakat boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Alkitab mencatat, I will give you power. I have given power. Aku telah memberikan engkau kuasa untuk mengalahkan setiap kuasa dosa. Saudara, bahkan ayat terjemahan yang lain mungkin boleh dibantu Cindy. Masih dengan pasal yang sama tapi terjemahan yang lain bilang apa? Ternyata dikatakan kalau engkau tidak berbuat baik. Wah, ternyata itu something yang bukan hanya tentang dia murung-murung. Tapi yang terlalu sering banyak murung-murung, hati-hati saudara. Dikatakan kalau mukamu tidak berseri, coba colek kiri kanan, jangan banyak murung. Olin, jangan banyak murung. Benar saudara ya? Jangan saudara ya. Siapa yang tidak punya masalah? Betul? Saudara, Anda tidak pernah tahu. Sudah ada orang kelihatan dari depan, oke, tapi dia sedang mengalami masalah yang besar. Tapi saudara, firman Allah berkata kita harus tidak boleh down. Boleh bilang kiri kanan, tersenyum sedikit. Kamu keren kalau senyum. Boleh bilang dikit kalau ada seorang di samping Anda. Setuju, boleh katakan amin. Karena firman Tuhan berkata apa? Sukacita karena Tuhan itu adalah kekuatan dan perlindungan kita. Setuju, boleh katakan amin. Sekali lagi, sukacita karena Tuhan itu adalah perlindunganku. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Amin. So, jadi kisah ini berkata bahwa dikatakan kalau kamu berbuat baik, maka muka kamu dikatakan kamu akan diterima semua persembahanmu. Dia katakan jika kamu berbuat baik tidakkah kamu akan diterima? Tetapi jika kamu tidak berbuat baik maka dosa sudah mengintip di depan pintu dan keinginannya adalah terhadap kamu, tetapi kamu harus menguasainya. Saudaraku yang kekasih, jadi kita harus berdoa dan berjaga-jaga. Mungkin monitornya untuk keyboard boleh naikin dikit ya. Bapak Ibu Saudara, kenapa? Karena kita tidak pernah tahu kapan pencobaan itu datang, kapan kesulitan itu datang. Saya menelpon teman saya dan saya tanya gimana kabar anaknya.
Dan ternyata dia menceritakan anaknya itu tidur malam, pagi nggak bangun. Sampai dia bilang, ternyata kita harus selalu berterima kasih kalau pagi masih bangun. Setuju, boleh katakan amin. Karena kan kita nggak pernah tahu pagi masih bangun nggak. Kadang kita anggap biasa itu. Bahkan kita anggap itu hal yang memang saya mesti bangun. Pakai alarm dan harus bangun. Dan itu hal yang biasa. Tapi ternyata enggak. Kalau Anda bangun pagi, terima kasih Tuhan masih memberikan umur. Setuju, boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Saudara, karena hidup itu tidak pernah tahu. Kenapa kita perlu untuk berjaga-jaga? Karena dikatakan firman Tuhan, kalau Anda nonton kemarin, kita nonton bersama dengan Digital Ministry. Thank you so much Pastor Victor, all the team. Kami nonton ya, hampir 100 orang. Anda Bapak Ibu yang belum nonton mesti nonton. Mungkin berbeda dengan The Passion karena memang beda isinya. Saudara, enggak benar-benar yang persis ya, tetapi ada kesamaan. Tetapi di situ diceritakan detail bagaimana cinta Tuhan kepada orang yang jatuh, kepada orang yang buat salah. Saudara, dia tidak pernah pilih kasih, tapi free will itu keputusan bebas ada di antara setiap orang. Saudara, sebab itu Yesus bilang kepada murid-muridnya, tidak mampu gak kamu berjaga-jaga, berdoa dan berjaga-jaga. Berjaga-jaga apa itu saudara? Anda buka mata terus, bukan 24 jam buka mata. Tapi jangan pernah terlelap. Setuju, boleh katakan amin. Tetap melihat ada banyak tantangan, ada banyak kesulitan yang mungkin ada di depan. Tapi ketika Anda watch and pray, berjaga dan Anda berdoa, tantangan di depan yang akan datang pun Anda udah bisa melihat, oh ini cara iblis untuk melemahkan, oh ini cara iblis untuk membuat saya down. Oh enggak, di situ Anda bisa berdoa, di situ Anda bisa bangkit, di situ Anda bisa mengalahkan, menguasainya. Karena Alkitab mencatat bahwa orang yang berjaga-jaga, Anda tidak akan jatuh apabila pencobaan itu datang. Sepakat, boleh katakan amin. Anda tidak akan jatuh ketika datang tantangan, ketika datang kesulitan. Karena apa? Anda berjaga-jaga, ada kuda-kuda Pak. Ada kekuatan yang Anda sudah siap-siap. Sehingga tantangan boleh datang, tapi siapa Tuhan yang menyertai Anda dan saya yang tinggal di dalam saudara dan saya. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Watch and pray. Dan firman Allah berkata, karena hidup itu tidak pernah ada yang tahu. Kemarin kami memimpin ibadah penghiburan dan penguburan dari seorang teman baik punya papa. Hampir 90 tahun. Pak, saudara tahu? Hampir 90 tahun masih berdoa hampir 2 jam. Hampir 90 tahun. Masih mengucapkan firman Tuhan. Anak-anakku hebat. Anak cucuku cicit diberkati. Perkasa di bumi. Anda lihat. Hampir 90 tahun. Dan begitu saya dikirimkan semua anak cucunya semua. Dan saya lihat betul anak Tuhan itu disertai Tuhan. Luar biasa. Kenapa? Karena ada orang tua yang berjaga dan berdoa. Setuju, boleh katakan amin. Saudara, kita tidak pernah tahu ya. Kenapa saudara? Karena hidup ini adalah cuma kesempatan yang Tuhan beri buat kita. Kita tidak ada hak apapun dan kita tidak pernah tahu. Sebab itu kemarin ketika di ibadah penghiburan, di situ yang hadir semua teman-temannya, semua orang-orang sukses ada di sana. Dan saya katakan bahwa Alkitab mencatat kehidupan sesungguhnya kita bukan di sini, kita pendatang. Setuju, boleh katakan amin. Sehingga kalau hidup kita tidak seimbang antara kehidupan yang di dunia dan kehidupan yang dipersiapkan di surga, ya kita pulang ya nggak bisa bawa semuanya. Nah, seorang teman saya bilang bahwa salah satu temannya yang diberkati Tuhan luar biasa. Dia dalam peti matinya itu pakai Rolex 1,5 M. Saya bilang, itu ditanam dalam tanah nggak? Oh ya, ditanam. Kata Karen, "Mah, tanya di mana kuburannya?" 1,5 M Pak, ditanam di bawah. Kalau orang Manado beda. Alkitab ada, padahal jarang baca. Tapi di peti ada Alkitab. Saudara ya. Ada teman saya, dia punya omanya karena kaya sekali.
Semua emas berlian dipakai, tapi begitu mau tutup diambil saudara. Oh cuma perongdang, cuma hiasan saya. Tapi enggak, firman Allah berkata bahwa hidup kita bukan tentang kita, tapi tentang Yesus. Ya, setuju boleh katakan amin. Dan Paulus berkata kalau aku hidup untuk Tuhan. Kalau aku mati pun untuk Tuhan. Sehingga hidup dan mati itu adalah milik Tuhan. Sehingga Anda akan tahu bahwa tujuan sesungguhnya hidup itu kekekalan. Bukan hari ini. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik. Sebab itu kita perlu berjaga dan berdoa. Supaya kita jangan jatuh ke dalam pencobaan. Karena pencobaan itu akan membawa Anda kepada kebinasaan. Kepada hal-hal yang buruk ketika kita salah mengambil keputusan. Saudara, kita baca satu firman Tuhan. Bahwa hidup itu sangat sementara sekali. Saudara. Dalam Galatia 6 ayat 10. Di situ dikatakan apa? Selama masih ada kesempatan, marilah kita berbuat baik. Saudara, jadi kadang kesempatan itu tidak selalu ada. Setuju boleh katakan amin? Berbuat baik itu apa? Kita bisa tahu bu, ini baik apa enggak. Kita bisa tahu. Ada orang menjatuhkan Anda. Ada orang fitnah tikam dari belakang. Apa yang harus kita lakukan? Do good, forgive. Setuju boleh katakan amin? Kadang kita tidak perlu bela. Amin. Karena firman Allah berkata pembelaan itu datang dari Tuhan. Kalau kita sudah bela bu, ya dia tidak bisa buat apa-apa. Tapi ketika engkau menyerahkan kepada Tuhan, melepaskan berkat. Saya dan suami kami sering berdoa orang-orang yang membuat hal yang kurang baik kepada kami. Kami ucapkan berkat Tuhan. Kami lepaskan berkat, pakai mereka luar biasa. Sertai mereka. Karena janji firman Tuhan, ketika kita melepaskan berkat, berkat itu ada di atas kepala orang benar. Yang setuju boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Amin. Karena hidup itu untuk kita berbuat baik, apapun itu. Saudara, karena selagi ada kesempatan, berarti tidak selalu ada kesempatan. Saudara, enggak selalu ada. Dalam Yakobus 4 ayat 4 berkata apa? Saya ingin kita baca ayat ini. 1, 2, 3. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar ada dan kelihatannya lalu lenyap. Saudara, hidup itu sementara. Setuju boleh katakan amin? Ada di tempat ini Bapak Ibu yang berharap sampai 90 tahun. Tapi kita tidak pernah tahu di pertengahan jalan Tuhan panggil kita. Kita nggak pernah tahu. Betul Bapak Ibu? Nggak pernah tahu. Sebab itu bersyukur ada hari ini. Karena kita tahu kalau hari ini kita ada, berarti ada rencana Tuhan yang pasti digenapi dalam setiap kehidupan kita. Yang setuju boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Setuju boleh katakan amin. Hidup itu tidak ada orang yang pernah tahu saudara. Sebab itu kalau kita ada hari ini, tadi saya dari dalam ruang penggembalaan saya bilang Tuhan hari ini saya mau melayani. Dan saya gak pernah tahu besok masih bisa melayani apa tidak. Saya gak pernah tahu. Tapi yang saya ingat Paulus bilang hidup aku itu tentang Tuhan. Bukan aku lagi tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Tapi kalau aku mati itu adalah keuntungan. Saudara, firman Tuhan kalau saya sedikit keluar ya saudara jangan kok horor. Enggak saudara. Karena orang Kristen harus tahu kematian itu bukan menakutkan. Setuju boleh katakan amin. Karena Alkitab bilang dia siapkan rumah buat setiap kita di surga. Amin. Jadi kewarganegaraan kita bukan di sini Pak. Di surga. Bener opung? Gak ada yang tahu kita kapan berapa lama. Ya saya tidak perencanaan untuk khotbah tentang kematian saudara ya. Tapi saya bilang kepada teman, saya share suatu waktu saya bilang saya pengen nyanyi lagu Tuhan Allah beserta kita. Aduh jangan, kenapa? Itu lagu kematian. Saudara, saya bilang gak apa-apa dong. Karena banyak orang yang telah dipanggil Tuhan. Biar keluarganya dikuatkan. Setuju boleh katakan amin? Jangan, saya tolak dalam nama Yesus. Ya, benar saudara ya, kita mau umur panjang. Tapi jangan pernah takut dengan kematian.
Setuju, boleh katakan amin. Lagunya sampai bertemu, sampai lagi kita bertemu, sampai bertemu. Tuhan Allah beserta Engkau, sampai bertemu, sampai lagi kita bertemu, sampai bertemu, Tuhan Allah beserta Engkau. Ibu Esther, beliau kehilangan anak perempuan satu-satunya. Belasan tahun divonis dokter merawat anak, tapi melayani Tuhan bersama Pak Hendra tanpa henti. Anda lihat, punya alasan untuk undur Pak, punya alasan untuk kecewa dengan Tuhan. Tapi sampai hari ini Bu Esther, Pak Hendra tetap melayani Tuhan. Karena dia tahu dia kehilangan anaknya. Mereka kehilangan anak kesayangan satu-satunya. Anaknya biasa nyanyi kor, biasa melayani, biasa nyanyi untuk Yesus. Tapi datang waktunya Yesus memanggil pulang. Alkitab catat apa? Berbahagialah, berharga di mata Tuhan kematian orang-orang yang dikasihi Tuhan. Saudara tahu ayat ini berbicara, kalau Anda baca di Mazmur 116 ayat 5 kalau nggak salah. Dan nanti di ibadah kedua saya akan share. Ayat ini diceritakan kata yang sama berharga itu dicatat dalam Alkitab, disamakan ketika Daud memiliki mahkota. Mahkotanya penuh dengan berlian permata yang berharga. Kata berharga yang ada di mahkotanya Daud yang dicatat nanti ibadah 2 saya share. Itu sama katanya dengan yang dipakai oleh Tuhan ketika dalam firman Allah Mazmur 116. Berharga di mata Tuhan artinya berlian, mulia, priceless, sangat luar biasa. Orang-orang yang mencintai Tuhan sampai garis akhir dan dipanggil ketemu Tuhan di surga selama-lamanya. So precious. Yang setuju boleh beri tepuk tangan yang terbaik. Sangat berharga. Sehingga Paulus bilang bahwa hidup itu dia katakan bahwa betapa beruntungnya kalau aku tunggu kapan hidupku ini akan beralih kepada kekekalan. Tapi kalau aku dalam dunia, aku akan hidup mencintai Tuhan. Dia bilang aku press on, aku tekan semua kedagingan, semua ikatan dosa tidak boleh berkuasa dalam hidup saya. Saya akan kejar Tuhan, saya akan hidup untuk Tuhan, saya akan maksimal untuk Tuhan. Setuju boleh katakan amin. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik. Sehingga tidak akan pernah ada penyesalan ketika Anda balik ke surga. Engkau produktif bersama dengan Tuhan. Sebab itu kita perlu berjaga dan berdoa. Kita perlu berjaga, watch. Dia katakan kita perlu jaga-jaga, berjaga-jaga ketika engkau jalan seperti orang ada lubang gak di situ, terperosok gak. Saudara, kita bukan hanya berjalan bersama dengan Yesus, aman, diberkati, sukses enggak. Engkau harus lihat iblis dikatakan dia mengintip. Dia ingin kau jatuh, dia ingin menghancurkan keluargamu, dia ingin membuat engkau berhenti, dia ingin menuduh engkau tidak ada harapan, engkau berkali-kali jatuh, engkau banyak salah. Dia ingin supaya engkau kehilangan keselamatan. Tapi Alkitab mencatat kalau kita hati kita benar, kita berbuat baik, seluruh persembahan kita akan diterima. Hidup kita seperti Habel, persembahannya
wangi terbaik dan diterima menjadi wangi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Yang setuju boleh katakan amin. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik. Sebab itu jadilah hidup yang berguna, hidup yang berbuat baik. Orang boleh buat jahat terhadap Anda, do good, lakukan yang terbaik, tabur yang baik. Setuju boleh katakan amin. Boleh katakan bersama dengan saya, tabur yang baik. Anda akan menuai itu one day. Setuju boleh katakan amin. Boleh beri tepuk tangan yang terbaik. Ada lagu yang berkata orang tarik Anda turun. Kalau Tuhan bilang naik nak, aku buka pintu. Naik nak, kemuliaan Allah ada di sana. Setuju boleh katakan amin. Amin, amin. Saudara, dalam Matius 6 ayat 19 ayat 20. Persiapkan semua yang terbaik supaya di surga nanti ada harta yang tidak pernah bisa dicuri oleh siapapun. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi, mungkin saya tambahkan saja. Karena kita tidak mungkin ke Indomaret dan tumpang tangan. Kita harus bekerja saudara, dan Tuhan memberkati. Ada orang tetap melayani. Saya ingat kemarin kita share ya Bu Greta, Pak Alfons, Sis Della, beberapa teman-teman. Cinta Tuhan aja, layani Tuhan aja. Hitung-hitungan semuanya dari Tuhan. Setuju boleh katakan amin. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya. Dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga tidak ada ngengat, tidak ada kecoa, tidak ada karat yang akan merusak. Dan pencuri tidak bisa membongkar dan mencurinya. Saudara, kadang-kadang kita suka lupa. Di dunia, di bumi ada rumah, di surga ada enggak saudara? Lebih baik gak ada rumah di sini, yang penting di sana ada. Setuju boleh katakan amin. Tapi Tuhan selalu menyertai kita. Jadi hidup itu harus balance. Karena hidup kita sesungguhnya di surga. Yaitu sebab itu sesibuk-sibuknya kita cari Tuhan. Kejar Tuhan. Setuju boleh katakan amin. Firman Allah berkata, saudara, Filipi 1 ayat 21. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Dan bahkan yang saya ingin beritahu buat teman-teman yang sampai hari ini setia. Banyak yang puluhan tahun kita melayani Tuhan. Wow. Saudara, dari saya lihat sampai hari ini. Satu demi satu Tuhan genapi janjinya. Tuhan genapi saudara. Karena Tuhan mau saudara, one day ketika engkau berjaga-jaga, engkau tidak akan jatuh. Engkau tidak akan tersesat, engkau tidak akan kehilangan semangat. Kehilangan arah. Setuju boleh katakan amin. Ada satu yang akan menguatkan Anda ketika Anda berjalan bersama dengan Tuhan. Wahyu 2 ayat 10b sampai 11. Mungkin ini jarang dihotbahkan saudara. Karena mostly biasa khotbah semua tentang berkat, persembahan, persepuluhan. Atau mungkin yang lain ya saudara ya. Jarang ada khotbah tentang persiapan kita sampai ke surga mulai hari ini. Alkitab bilang apa saudara? Mungkin ada tayangannya. Dia bilang seperti, hendaklah engkau setia sampai mati. Dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Anda lihat. Dia siapkan kemuliaan yang luar biasa. Setuju boleh katakan amin. Jangan pernah takut. Tapi selama kita masih hidup, tidur malam pagi masih bangun. Tuhan terima kasih. Istri lihat suami masih bangun. Puji Tuhan, anak kok sehat. Puji Tuhan. Artinya rencana Tuhan sedang digenapi. Masih banyak pekerjaan Tuhan yang besar. Setuju boleh katakan amin. Dari surga Pak, dia turun hanya untuk menyertai Anda dan saya. Alkitab mencatat dia mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang manusia hamba, mati sampai di atas kayu salib. Supaya engkau dan saya diangkat jadi anak, disertai, ditinggikan, diberkati, disertai dengan mujizat, dilindungi dan diselamatkan dan dibawa sampai kepada kekekalan.
Saudara kalau lihat yang barusan kemarin ada gempa di antara Myanmar dan Thailand saudara. Di situ ada satu pasang, saya nggak tahu suami istri. Tapi lagi di kolam renang peluk-pelukan saudara. Kemudian kolamnya itu goyang. Saudara airnya goyang lari semua. Anda lihat saudara terjadi tiba-tiba. Saya ingat pernah saya lagi pelayanan ke Bandung. Dan kemudian ada gempa bumi. Saya ingat saya Caroline sama siapa ya. Iya berdua ya aduh. Kenapa ya saya pelayanan Caroline kok ada gempa ya. Saudara itu saya mau pakai baju itu sampai jatuh-jatuh. Saya nggak pakai sendal semua kita lari sampai ke ternyata takut mati juga saudara. Aduh saya bilang aduh suami ganteng Tuhan. Aduh anak belum kawin ada yang belum kawin Tuhan. Aduh kid masih imut Tuhan. Aduh. Anak saya luar biasa loh di bagian belakang. Saya selalu bilang thank you loh. Dia help so much untuk ministry di tempat ini. Mulai kita kasih tepuk tangan yang luar biasa. Sebab itu saya percaya Tuhan akan pakai dia lebih dahsyat lagi. Saudara. Gempa saya lari Pak. Olin lari kebingungan juga. Saya aja bingung apalagi Olin saudara. Aduh. Itu lari. Olin lari di segala jurusan. Segala jurusan dia teriak. Saya bilang balik. Kita mau turun juga jauh sekali. Saya waktu itu ada di Peak saudara. Dan kemudian ada tinggal di tempat apartemen saudara. Saya bersama anak saya Kit. Dan Pak Gem turun. Dan kemudian tiba-tiba ada suara. Saya kaget bangun ada evacuate. Ada api. Aduh saya bilang Kit kebakaran Kit. Saudara tahu. Kita lari itu saya nggak pakai sendal. Ayo Kit, Kit lari. Laptop sudah biarin. Saudara, dia ambil laptop saudara. Dan kita ada di lantai 27 Pak Hendra. Kit lari Kit, ayo Kit. Begitu saya sampai di lift. Mati waduh mati Kit gimana kita telepon papa. Halo dad. Telepon Dela tolong Dela. Pak Gam, halo. Aduh saudara. Aduh itu iman mesti kuat saudara ya. Pak Gem lagi di bawah. Saudara tahu. Dan Kit nuntun saya masuk ke pintu darurat. 27 mesti ke bawah. Kita turun Kit. Iya bisa mah. Iya bisa. Ini belum jatuh saudara. Bisa. Sampai lantai 4 lantai turun. Aduh gak kuat ini 27. Ini selesai kita. Saya bilang Kit udah pucet. Saya pucet. Tiba-tiba ada Satem. Tanya Kit. Pak ini ada kebakaran. Oh enggak. Ya elah. Ya, itu cuma latihan. Ya elah. Orang Manado bilang latihan. Aduh saudara. Lemes saudara. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik. Manusia itu takut mati Bu. Betul. Tapi biar firman Tuhan ini tidak membuat kita takut. Kalau sudah waktu Tuhan, kita tolak semua kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit, semua maut yang buruk. Go! In Jesus name. Hidup kita utuh, sempurna dan penuh. Tidak ada terlalu panjang, nggak pendek juga. Boleh bilang kiri kanan, Yesus dahsyat. Setuju boleh katakan amin. Karena firman Allah berkata orang yang setia Anda akan mendapatkan mahkota di surga. Saya akan tutup dengan ayat ini saudara. Wahyu 22 ayat 1 dan 2. Supaya ketika engkau ketemu dengan orang yang kehilangan keluarganya. Anda boleh menguatkan dengan ayat ini. Memberi pengharapan bahwa one day Anda akan ketemu dengan orang-orang tercinta. Boleh kita baca bersama-sama dengan suara yang nyaring. Kita anak-anak Tuhan yang one day akan dibawa ke tempat yang mulia ini. 1, 2, 3. Lalu ia menunjukkan kepadaku suara air kehidupan yang jernih. Bagaikan kristal yang mengalir keluar dari tahta Allah. Dan tahta anak domba itu. Saudara di sana ada kemuliaan Tuhan. Ada sungai kehidupan yang luar biasa. Yang setuju boleh katakan amin. Sebab itu selama Anda di dunia jangan takut jika Yesus adalah segala-galanya yang paling berharga dalam hidup kita. Watch and pray. Jangan lupa tutup bulan ini untuk terus berdoa, terus mencari Tuhan, terus menjaga hati kita. Tabur yang baik. Percayakan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Hidup itu tentang Yesus.
Dan one day kalau sudah saatnya kita pulang, Anda dan saya akan mempertanggungjawabkan. Dan dia katakan mahkota kehidupan disiapkan buat setiap anak-anak Tuhan. Tapi kalau Anda ada di bumi hari ini, percayalah penyertaannya, pertolongannya, mujizatnya, kekuatannya menyertai Anda dan saya, keluarga. Janjinya disertai, diberkati, dan dipelihara sampai kesudahan segalanya. Saya undang kita bangkit berdiri. Amin, amin. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, bukan karena kekuatan. Mari hargai setiap hidup. Tuhan masih percayakan nafas kehidupan. Sembah Dia, layani Dia di saatku. Amin. Ketik, mari angkat tanganmu tinggi di hadapan Tuhan. Engkau yang akan tetap berjaga-jaga. Jaga hatimu, jaga hidupmu. Amin. Lihat tangan Tuhan menyertai Anda, memberkati Anda. Di saatku, amin. Kami percaya mujizat itu masih ada. Selama Engkau beri kami nafas kehidupan, pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan ada. Jika ku berdoa nyata, mari angkat kedua tanganmu, reward di saatku. Amin. Kami berdoa perlindungan Tuhan atas setiap anak-anak Tuhan, keluarga demi keluarga. In Jesus mighty name. Darah Yesus menjaga setiap kami dari setiap pencobaan, dari setiap kuasa jahat dalam nama Yesus. Mujizat itu nyata. Coba saja di saatku. Amin. Jangan pernah menyerah. Jangan menyerah. Amin. Amin. Jangan menyerah. Jalan terus. Maju. Amin. Mujizat itu nyata. Aku punya. Dia berjalan memimpin Anda from now on sampai di surga, sampai Dia beri engkau mahkota, Dia beri engkau kemuliaan bercahaya atas hidupmu. Amin. Ku terima sekarang. Mari lambaikan kedua tanganmu tinggi. Aku punya. In Jesus mighty name. In Jesus mighty name. In Jesus mighty name. Kekuatan yang baru mengalir tanpa batas. Mengalir tanpa batas. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Berapa di antara saudara yang percaya bahwa Tuhan Anda dan saya besar? Jangan lihat hari ini kesulitan, pencobaan yang ingin melemahkan Anda. Lihat Tuhan yang hebat. Lihat Bapa yang baik. Setuju boleh katakan amin. Amin. Boleh saya undang Ibu. Could you come forward? Ya. Ada di tempat ini Bapak Ibu yang perlu, yang sedang membutuhkan kekuatan. Boleh angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Amin. Amin. Ada di antara saudara yang perlu Tuhan. Anda butuh kekuatan, boleh 1-2 menit. Saya undang Anda maju ke depan yang sedang dalam pergumulan. Yesus
tidak pernah tidur. Boleh saya undang maju ke depan, sepakat kita berdoa. Kami tidak bisa buat mujizat, kami tidak bisa menolong, tapi Yesus dia masih bekerja. Yesus masih ada. Kau yang sedang mengalami tekanan-tekanan yang tidak mudah, come to Jesus. Di saatku tak berdaya, saya undang maju ke depan. Saya undang hamba-hamba Tuhan, kita berdoa. Amin. Doa Tuhan, belas kasihan dan kebaikan-Mu mengalir. Mujizat-Mu masih ada Tuhan. Dalam nama Yesus kami tumpangkan tangan. Kami tahu tangan Tuhan bekerja dalam nama Yesus. I speak healing right now. Dalam nama Yesus kesembuhan mengalir. Jesus name, Jesus name. Aku tolak setiap sakit penyakit. Go, go. Jesus name, in Jesus name, in Jesus name. Mari angkat tanganmu dimanapun Anda berada. Shanda ratakaya rana baya shanda, shanda ratakaya rana baya shanda. Amin. Aku berdoa, tangan Tuhan menolong dalam nama Yesus. Sekuatan. Amin. Jesus name, in Jesus name. Mujizat itu nyata. Di saatku tak berdaya, sembuh yang sembuh. Amin, 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 amin. I pray, amin. Biar kuasa Tuhan mengalir, pertolongan Tuhan tidak pernah habis. Right now, right now. Jesus name, in Jesus name. Dari depan sampai belakang, kekuatan yang baru mengalir. Right now. Mujizat masih ada, masih ada. Karena Yesus pembuat mujizat sejati. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. In Jesus mighty name, in Jesus mighty name. Amen. 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 Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saatku, amin. Yang percaya, ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Jesus name, namun rohmu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saatku tak berdaya, kuasamu yang sempurna. Mujizat masih ada, bukan karena kekuatan, namun rohmu ya Tuhan. Amin. Ketika ku berdoa, ketika ku berdoa, ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Amin. Kami percaya tangan kekuatan Tuhan mengalir for every one of us. Mujizat masih terjadi, and receive right now the portion anointing upon us. Kekuatan yang baru untuk kami menghargai bahwa hidup adalah Kristus. Dan one day Engkau akan bawa kami sampai ke kekekalan.
Kami berdoa di tempat ini. Kami adalah pribadi yang akan menghidupi hidup ini dengan seimbang. Tidak akan takut. Dalam pekerjaan, dalam keluarga, Engkau berkati kami luar biasa. Kau tolong kami. Dan dalam kehidupan kekal, kami cinta Engkau. Kami kejar Tuhan, menjadikan Engkau Raja dan Tuhan sampai di seberang sana, di surga yang mulia. Di dalam nama Yesus yang ajaib, yang semangat dan mau berjaga-jaga, berdoa. Selama-lamanya penyertaan Tuhan itu tetap atas setiap kita. Dalam nama Yesus yang percaya katakan amin. Can I give the Lord big hands? Baik Bapak Ibu Saudara, silakan duduk kembali dan Pastor David akan memberikan beberapa pengumuman. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku, saya percaya kita semua diberkati, amin. Dan biarlah semakin kita mengasihi Tuhan, semakin kita mencintai Tuhan, semakin kita mencari Tuhan. Dan percaya bahwa mujizat Tuhan itu masih terjadi. Ketika kita percaya, ketika kita mencari Tuhan, menemukan Tuhan, bahkan kita akan lihat kuasa Tuhan itu dahsyat dan ajaib Bapak Ibu Saudaraku, amin. Jadi kalau kita masih dikasih kesempatan hidup hari ini, Saudaraku, itu semua karena anugerah, amin. Itu berarti Tuhan itu sayang sama kita. Tuhan mau kita terus, Saudaraku, berkarya. Tuhan mau terus, Saudaraku, kita menceritakan kebaikan Tuhan. Amin. Apapun persoalan kita, mengucap syukurlah selalu. Amin. Apapun yang terjadi. Maka itu kita bangun pagi, terima kasih Tuhan. Kita lihat pasangan kita, puji Tuhan, dia boleh bangun. Jangan lihat dia bilang, kenapa dia bangun? Begitu, Saudaraku. Saudaraku, banyak orang karena marah berantem, Saudaraku. Doanya Tuhan, siapa yang bangun duluan gitu. Kalau bisa Tuhan saya yang bangun, dia jangan bangun. Itu sudah salah, Saudaraku. Amin. Biarlah masalah apapun persoalan kita tetap percaya Tuhan sanggup memulihkan. Amin. Sudah percaya, beri kemuliaan buat Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, ada beberapa pengumuman yang ingin saya sampaikan hari ini. Bahwa tanggal 1 April nanti kita akan adakan namanya Malam Mujizat. Bapak Ibu Saudaraku hadir, terus cari Tuhan, nyembah Tuhan. Dan saya percaya dalam hadirat Tuhan, saudara akan menemukan kuasa Tuhan dan kedahsyatan Tuhan itu akan terjadi. Amin. Kalau saudara yakin bahwa di dalam Yesus, saudara akan melihat mujizat dan mengalami, maka saudara akan mencari Tuhan lebih lagi. Percaya, barangkali saudara bilang, masalahku belum selesai, terus cari Tuhan. Percaya, tepat pada waktunya, Tuhan akan menyelesaikannya. Amin. Jadi cari Tuhan Bapak Ibu Saudaraku, mari hadir bersama pada tanggal 1 April jam 18.30 setengah 7 malam. Kita bersama-sama menyembah Tuhan dan saya percaya kita akan mendapatkan kekuatan yang baru. Ajak keluarga teman yang lain, kan besok libur, betul kan? Ya kan, daripada kita jalan-jalan keluar kota macet, Saudaraku. Tapi sementara ini lagi macetnya luar biasa. Kemarin saya ini mengantarkan Saudaraku untuk penguburan salah satu ayah dari teman saya. Saya, Pastor Alfon, Saudaraku, kita semua naik mobil. Saya bawa mobil, padahal itu sudah ada pengawalnya. Saudara. Macetnya luar biasa. Saya stres, kiri kanan, macet. Aduh, Saudaraku, akhirnya saya tertinggal, Saudaraku. Mereka lupa saya, tapi Tuhan gak lupa saya, Saudaraku. Puji Tuhan. Bayangin, saya ditinggal, Saudaraku. Saya bilang gak apa-apa. Gak tahu di belakang ada lagi, Saudaraku, yang sama dari Heaven. Nggak tahu itu mayatnya siapa, makut saya. Dan saya ikut, Saudaraku. Terus, Saudaraku, akhirnya saya tertinggal juga, Saudaraku, nggak apa-apa. Tapi akhirnya saya tiba tepat pada waktunya. Macet luar biasa. Daripada macet-macetan di sana, mendingan kita cari Tuhan. Amin. Saudara yang rindu beri kemuliaan buat Tuhan. Nanti kalau udah sepi nggak apa-apa, kita jalan-jalan, ya kan? Masih ada waktu. Liburnya masih lama, ya kan? Sampai tanggal berapa? 8, ya kan? Saudaraku, yang ngantor sampai tanggal 8. Kalau sampai tahun depan berarti saudara ditinggal, udah gak kerja lagi. Ya. Sampai mana lagi saudaraku? Iya, sampai lupa saya. Tapi nanti tanggal 18 saudaraku April, Jumat Agung, kita adakan ibadah saudaraku di tempat ini. Jam berapa? Saya lupa, Pastor. Jam 2. Ya, jam 2 saudaraku, jam 2 siang. Jadi karena ini tempatnya terbatas, maka Bapak Ibu Saudaraku sudah boleh bisa mendaftar.
Ya, karena keterbatasan, karena ibadah cuma sekali. Jadi Bapak Ibu Saudaraku bisa mendaftar, ada nanti pendaftaran lewat barcode ya. Nanti juga ada nanti pemberitahuan selanjutnya, nanti bisa hubungi para asyar. Setelah ibadah ini nanti tanggal hari raya Paskah itu pada tanggal 19 20 Bapak Ibu Saudaraku. Ya, jam 11 jam 2 siang kita adakan. Jadi saya rindu kita semua tetap untuk bersama-sama untuk beribadah, dan Bapak Ibu Saudaraku yang rindu untuk bersama-sama dengan kami untuk menjadi bagian daripada keluarga gereja Reward. Saudara, di mana saudara bergabung bersama kami, saudara tertanam di tempat ini, saudara bertumbuh, saudara akan mendapatkan kekuatan yang baru. Karena kita nggak bisa jalan sendiri Bapak Ibu Saudaraku. Kita perlu kekuatan dari saudara-saudara seiman. Ada kami semua di tempat ini yang siap juga untuk mendukung Bapak Ibu Saudara. Ada persoalan, ada masalah, kita bisa mendoakan, kita kasih kekuatan. Saudara nggak pernah tinggal sendiri. Saya juga merasa, saya jadi gembala pun, saya merasa bahwa saya punya keluarga di tempat ini. Ketika saya susah, saya sulit, Bapak Ibu Saudaraku mereka mendoakan saya, memberikan kekuatan. Itulah membuat saya hari ini mampu untuk terus berjalan melayani Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang rindu nanti bisa hubungi para asyar di tempat ini setelah ibadah. Dan Bapak Ibu Saudaraku bisa mengisi formulir yang ada. Atau nanti bisa hubungin Pastor Greta. Lah ini Saudaraku. Nanti bisa langsung ke Pastor Greta untuk mendaftarkan untuk menjadi bagian daripada keluarga Reward. Dan selanjutnya Bapak Ibu Saudaraku ada ibadah yang akan dimulai nantinya. Ibadah yang keempat ibadah yang ketiga bulan Mei jam 4 sore. Ya, ibadah profesional muda tapi juga yang umum boleh datang. Dan tapi saya percaya dalam ibadah yang baru ini kita akan sama-sama untuk nyembah Tuhan, kita akan lihat lawatan Tuhan semakin dahsyat. So yang rindu untuk ibadah yang ketiga, kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus, amin. Berarti akan banyak jiwa lebih lagi dituai bagi Kristus Tuhan yang luar biasa. Bapak Ibu Saudaraku, nanti selanjutnya bahwa kita akan memberikan persembahan. Bapak Ibu Saudara memberikan persepuluhan persembahan. Juga Bapak Ibu Saudaraku, Bapak Ibu Saudara bisa mendukung buat pekerjaan Tuhan tempat ini. Di mana pada bulan April nanti ada pembayaran IPL listrik yang lebih besar, sekitar 50 jutaan lebih. Kalau Bapak Ibu Saudara ingin mendukung, Bapak Ibu Saudara bisa persembahan, bisa mengirimkan lewat barcode Saudaraku, dan bisa scan barcode lewat transfer. Bapak Ibu Saudaraku, saya rindu Bapak Ibu Saudaraku kita bisa bersama-sama untuk terus beribadah, melayani Tuhan dan mencintai Tuhan lebih lagi. Dan saya percaya berkat Tuhan akan mengalir buat setiap kita. Saudara yang rindu berkat Tuhan mengalir, saudara kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Mari kita berdoa saudaraku. Tuhan Yesus, Engkau terlalu baik dan sangat sayang sama kami. Terima kasih Tuhan untuk kehidupan yang masih Kau berikan. Berarti kami tahu Tuhan, kami pasti punya kesempatan Tuhan untuk berbuat sesuatu yang terbaik. Kami bisa melakukan yang terbaik Tuhan untuk Tuhan, untuk keluarga kami, untuk apa yang kami kerjakan. Kami tahu Tuhan hari ini berkat-Mu mengalir atas kami. Kami tahu Tuhan kami adalah orang-orang yang diberkati. Kami tidak akan mengalami kekurangan. Kami tidak akan mengalami kelaparan. Tapi kami tahu kami hidup di dalam berkat, kecukupan daripada Tuhan. Bahkan kami percaya bukan hanya buat kami, tapi sampai anak cucu kami. Tuhan memberkati dan tidak akan pernah kekurangan. Hari ini kami memberi Tuhan karena kami mencintai-Mu. Kami memberi Tuhan karena kami menghormati-Mu. Dan dalam nama Tuhan Yesus, berkat Tuhan mengalir atas kami semua. Dan kita siap yang memberi, katakan amin. Amin. Anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasa maut dihancurkan oleh darah anak domba. Amin. Kami percaya ada kemenangan yang dahsyat di kemah orang-orang benar. Kekuatan-Mu ya Allah,
ya Tuhan. Serahkan musuhmu, selamatkanlah umatmu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Serahkanlah kekuatanmu ya Allah. Tunjukkanlah kuasamu ya Tuhan. Katakan, serahkan musuhmu, selamatkanlah umatmu. Allah dahsyat di tempat. Yang percaya sama-sama bangkit. Allah bangkit. Bersama sama-sama. Hey, Allah bangkit. Bernyanyilah. Katakan, musuh dikalahkan umatnya. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit. Allah bangkit. Bersama sama-sama. Hey, Allah bangkit. Bernyanyilah. Musuh dikalahkan umatnya. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit. Boleh dengar dari reward. Allah bangkit. Katakan, musuh dikalahkan. Musuh dikalahkan. Umat jadi bebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Oleh darah anak domba. Oleh kesaksian kita. Katakan, iblis dikalahkan. Kuasa maut dihancurkan. Oleh darah anak domba. Oh, boleh sama-sama lambaikan tanganmu tinggi. Amin. Oleh kesaksian iblis dikalahkan. Kuasa maut dihancurkan. Darah anak domba. Oleh darah. Boleh tepuk tangan di atas kepala tinggi. Come on, church. Iblis dikalahkan, dihancurkan oleh darah, oleh darah anak, oleh darah anak domba. Amin. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Amin. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, kita akan akhiri ibadah hari ini. Dan kita percaya bahwa kita pulang alami mujizat Tuhan. Kita pulang menerima berkat Tuhan yang baru. Kita pulang, kita tahu bahwa kita terima jawaban Tuhan. Kita pulang, kita percaya kita sudah disembuhkan. Saudara yang percaya, beri kemuliaan buat Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan hari ini. Kami mengucap syukur, kami punya Allah yang hebat, Allah yang dahsyat. Yesus Tuhan namanya. Kami tahu hari ini kami pulang mengalami kemenangan. Kami pulang, kami terima kesembuhan. Kami pulang, kami terima jawaban doa kami. Kami pulang, kami tahu berkat Tuhan melimpah atas kami. Kami percaya Tuhan, kami pulang, kami terima diberkati finansial kami, usaha pekerjaan kami. Dan kami percaya Tuhan menyertai sepanjang hari ke depan. Apa yang kami kerjakan, usahakan, Tuhan membuat berhasil. Semua pintu-pintu tertutup dibukakan Tuhan. Bahkan pintu berkat yang baru dibukakan. Kami percaya hari ini, kami yakin ketika kami mencari Tuhan, kami menemukan Tuhan, kami menemukan dan kami mengalami kuasa mujizat Tuhan. Hari ini kami pulang dengan sorak-sorai karena kami tahu Allah sudah melakukan perbuatan yang ajaib. Mari Bapak Ibu Saudara, aku angkat kedua tanganmu. Dan sebelum pulang, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus, penyertaan daripada Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya katakan amin.